Shalom semua. Kurang semangat. Shalom. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema bulan ini masih tentang komunikasi yang jujur dan terbuka. Kita hidup di budaya, di dunia, di lingkungan yang sangat menekankan pentingnya punya citra diri yang baik, punya gambaran diri yang baik, bahkan di depan umum. Kita lebih banyak, terutama sekarang setelah COVID, hidup kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sosmed. Kita sangat mudah terpengaruh, mudah terinspirasi, mudah dapat ilmu, dapat belajar, dapat penghiburan, sebagian besar dari sosmed. Kita dapat pandangan-pandangan juga dari tokoh-tokoh yang lebih banyak berkecimpung di sosial media. Bahwa sesuatu yang ditunjukkan pasti yang terbaik. Bapak Ibu tidak pernah lihat konten-konten orang yang boring, nganggur, meskipun ada marketnya sendiri, tapi itu dikit. Kebanyakan yang ditampilkan adalah sesuatu yang tersetting, sesuatu yang dalam bahasa tertentu mungkin di-framing, mungkin diatur, ditata sedemikian rupa, sehingga ya yang terlihat adalah hal-hal yang memang mau dilihatkan kepada orang. Bukan hal-hal yang receh, yang jelek, tidak sebanyak yang positif. Padahal dalam hidup kita tahu, ya 1-2 menit kita lihat hidup orang tidak bisa menggambarkan seumur hidupnya. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa lewat sesuatu yang bagus, yang keren, yang menginspirasi, hidupnya seumur hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, menginspirasi terus sama orang. Enggak. Ada kalanya orang akan capek, orang akan lelah, kehilangan minat dan lain sebagainya. Tapi itu yang jarang ditampilkan. Baik itu yang kerja, yang sekolah, yang sekeluarga, yang masih single, yang belum menikah dan lain sebagainya, semua punya lomba-lomba yang seakan-akan harus kita masuk di situ. Lomba terlihat yang paling pinter, paling keren, paling mandiri, paling independen, paling mampu semuanya. Seakan-akan kalau itu tidak muncul dalam hidup kita, itu kita kurang utuh jadi seseorang. Bahkan dalam pelayanan, kadang kita juga ingin terlihat yang terbaik. Beberapa kali orang pasti bilang, kalau untuk Tuhan berikan yang apa? Yang terbaik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang yang kita berikan terbaik itu bukan buat Tuhan, tapi buat orang-orang di sekitar supaya kita juga terlihat baik. Kadangkala kita hidup dengan tuntutan bahwa harus sempurna, harus terus. Sehingga efek sampingnya yang muncul, kita hidup di budaya, di lingkungan yang sangat pintar menyembunyikan sesuatu. Sangat pintar menata hidupnya sehingga kalau di gereja terlihat dia orang paling rohani, paling dekat sama Tuhan, paling intim dengan Tuhan. Padahal di luar tinggal ganti topeng. Bisa jadi orang yang sangat mudah bergaul dengan lingkungan sebebas-bebasnya. Kita hidup di budaya yang justru diajarkan harus bertopeng. Ketika kita bilang jujur dan terbuka, salah satu problem utama dari orang Kristen gak mau jujur ke sesama orang Kristen, karena orang Kristennya sendiri munafik. Ketika ada seseorang yang cerita pergumulannya, mentok-mentok cuma jawaban, oh ya tak bantu doa ya. Tapi kita doakan di doa syafaat dengan ratusan puluhan orang supaya semua orang tahu cerita buruk Anda. Berapa banyak ketika ada orang cerita pergumulan, berbeban berat, respon orang Kristen bukannya menunjukkan kasih, memeluk, mengakomodir kegelisahan orang itu. Orang Kristen justru menjadi seorang ahli Farisi yang ngotbahi 2 halaman ke orang yang sedang susah.
Beberapa kali saya ketemu mahasiswa yang aku nggak mau lagi cerita ke papa mama. Ngapain cerita? Toh kalau cerita jawabannya aku malah dikotbahi, dinasehati, disalah-salahin dan dibantah. Setiap kali aku mau mencoba cerita dan respon itu makin masuk, terjadi berulang kali, aku membatasi diriku, aku tutup mulut ke papa mamaku. Dan itu bukan satu dua orang, ada banyak orang yang sudah gak percaya lagi sama orang tuanya, gak percaya lagi sama gereja, karena orang gereja sendiri tidak menunjukkan yang diperlukan, tidak memberikan respon yang diperlukan. Ketika seseorang berkata, ayo jujur, ayo terbuka, yang diharapkan adalah rasa aman. Ada jaminan bahwa ceritanya aman di orang tersebut. Ada jaminan bahwa ketika seseorang menceritakan pergumulannya ada harapan dan jawaban. Ataupun kalau tidak butuh jawaban, setidaknya ada telinga yang mau mendengar. Tapi berapa banyak orang Kristen ketika ada orang cerita justru adu nasib. Kamu masih gitu, saya loh. Kamu gak tahu ya cerita saya ini 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya ngalami yang lebih berat dari orang. Sudah capek, stres, gak usah dibanding-bandingin, gak butuh. Itu salah satu penyebab terbesar orang gak mau jujur dan gak mau terbuka. Bahkan di gereja yang katanya rumah yang aman. Budaya yang lain kita juga, kalau ada orang yang sangat bertopeng, sangat jago menyembunyikan hidupnya yang asli, gak sedikit juga orang Kristen yang justru gak punya topeng dan menutup semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga yang tahu hidupnya cuma dia pribadi dan Tuhan. Ini jarang terjadi, tapi ada segelintir orang yang gak punya sosmed, WA-nya gak ada fotonya, gak pernah update status, gak pernah cerita, gak tahu ngomong sama siapa, karena dia cuma hidup dirinya pribadi sama Tuhan. Yang lain itu hanya sarana prasarana yang Tuhan beri. Oh, aku butuh makan, oke aku beli. Oh, aku butuh teman cerita, oke aku cerita. Tapi tidak melihat orang lain sebagai manusia yang juga butuh didengar, butuh saling. Kita orang Kristen saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling. Oh, enggak perlu. Salingku itu hanya aku sama Tuhan. Orang lain tuh sarana prasarana aja. Sehingga enggak perlu cerita, enggak perlu bergumul, enggak perlu ditegur, enggak perlu dibimbing dan sebagainya. Tapi ekstrem yang lain juga, yang justru paling banyak muncul di kalangan gereja adalah orang-orang yang pura-pura sehat, pura-pura terlihat baik, bahkan terlihat harus luar biasa setiap minggu. Padahal pulang dari gereja, cicilanku gak ono sing ngangsur. Pulang dari gereja, sik tukaran sama orang. Tapi di gereja seakan-akan berlimpah damai sejahtera sorgawi senantiasa. Itu juga bentuk lain dari munafik. Berpura-pura sehat, pura-pura baik, pura-pura gak ada masalah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, setiap orang punya masalah. Kita terbiasa hidup dengan menyembunyikan luka kita. Kita terbiasa mengemas kegagalan, masalah dengan polesan-polesan yang palsu dan munafik. Seolah-olah hidup kita itu enggak ada cacatnya. Dan itu juga budaya dunia yang juga muncul di gereja. Di gereja lebih banyak bicara soal menyenangkan orang-orang tertentu. Budaya Indonesia salah satunya yang penting gak tengkar. Beda pendapat gak apa-apa, yang penting ngojok tukaran gitu ya. Yang masalah bukan ketika orang tidak mau tukaran, tidak mau bertengkar, ya solusinya ngobrol lah baik-baik, konfliklah yang sehat. Bukan tutup mulut pakai topeng, bangun tembok. Hanya menunjukkan luar biasa palsu di mulut, padahal dalam hati kocar-kacir semua. Hari ini kita akan sama-sama melihat
ketika kita bicara jujur dan terbuka, Alkitab tidak pernah menetapkan standar bahwa kita harus terlihat luar biasa, terlihat baik-baik saja, terlihat penuh berlimpah damai sejahtera surgawi senantiasa. Enggak. Kita akan sama-sama belajar dari Daud. Dari tokoh yang ya kita sering kali dengar, diteladani, raja pilihan Tuhan, yang Tuhan berkenan. Kita akan melihat dari kitab Mazmur bahwa Daud yang kelihatannya sangat-sangat diidolakan, sangat perfect dan pernah jatuh beberapa kali. Mazmur 32 ini menekankan bahwa kegagalan Daud bukan membuat dia putus asa, membuat dia bertopeng jadi raja yang selalu terlihat oke, ataupun membuat dia jadi raja yang munafik, tidak. Justru di Mazmur ini kita akan melihat tentang kejujuran, pengakuan, dan keterbukaan dari Daud. Mazmur 32 diyakini oleh para ahli dan para rabi orang Yahudi bahwa ini terkisah setelah Daud ditegur oleh Natan. Ketika Daud merancangkan pembunuhan kepada Uria, kepada suami dari Betseba dan meninggal, dan Daud mengambil Betseba sebagai istrinya, lalu Natan, seorang nabi, datang dan menegur Daud. Ada dua Mazmur yang muncul, Mazmur 50-an tentang pengakuan dosa Daud, tapi juga ada Mazmur 32 tentang pengharapan Daud dan keterbukaan dari Daud. Saya bacakan untuk kita semua, Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bisa dibantu? Next. Kata yang muncul dua kali adalah berapa? Berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani Eser, ini juga kata yang dipakai dalam perjanjian baru oleh Yesus ketika Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berbahagialah. Bahkan Paulus juga pakai berbahagialah. Ketika Daud memulai pengakuan atas teguran yang dia terima, Daud bukan memulai dengan mengasihani diri, korban, gak layak di hadapan Tuhan, tidak. Daud memulai dengan puji-pujian. Mazmur 32 yang merupakan nyanyian pengajaran dibuka dengan puji-pujian. Bahwa berbahagialah. Di sini kita akan melihat bahwa Mazmur 32 berbicara dari kedalaman, dari kegagalan hidup Daud ketika dia ditegur. Tapi di satu sisi kita juga akan melihat bahwa ini adalah teladan yang harus kita hidupi sebagai orang Kristen. Bagaimana Daud jujur, bagaimana Daud terbuka di hadapan Tuhan dan sesamanya. Next. Kalau saudara lihat di sini muncul 3 kata yang berbeda, yaitu pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Pelanggaran berbicara tentang pemberontakan, tentang kesengajaan Daud untuk melanggar. Ketika Daud merenungkan dari teguran Natan, dia merenungkan kembali bahwa dia sengaja melanggar perintah Tuhan. Sengaja menyusun sebuah rencana untuk berbuat dosa. Kata yang kedua, yaitu dosa, yang kita tahu bahwa itu meleset dari tujuan Allah. Daud sebagai raja punya panggilan untuk melakukan panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada masa-masa dia jatuh dan melakukan kehendak dirinya sendiri untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu kelengkungan.
Kata kesalahan yang di sini dipakai adalah belok. Daud menggambarkan dosa yang lengkap. Baik tindakannya yang melanggar Tuhan, baik tujuannya, motivasinya yang menyenangkan diri sendiri, dan moralnya yang sudah bengkok. Kadang kita nggak merasa dosa itu seserius itu, kita merasa dosa cuman pelanggaran tindakannya tok lah salah, bisa ditempel dengan tindakan yang baik. Tidak. Orang Kristen nggak cuma melihat dosa dari tindakan pelanggaran, tapi motivasi kita apa? Hati kita seperti apa ketika kita melakukan itu? Karena bagi Tuhan dosa bukan hanya tindakannya, tapi motivasi kita pun bisa masalah. Tindakan yang baik dengan motivasi untuk diri sendiri dan mementingkan ego menjadi dosa di mata Tuhan. Tapi kabar baiknya Daud tidak hanya menyalahkan dirinya ataupun orang percaya. Daud juga berkata bahwa pelanggaran kita diampuni. Bahwa dosa kita ditutupi. Dan bahwa kesalahan kita tidak diperhitungkan. Ada 3 tindakan Allah. Bukan usaha manusia, tapi tindakan Allah bahwa dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan. Bahwa Tuhan mengampuni kita, Tuhan menutupi dosa kita, dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dosa kita, beban itu dipikul oleh Kristus. Kesalahan kita dihapus jejaknya. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dan satu ciri umat yang menerima berkat Tuhan, ciri umat yang merasa bahwa dia berdosa tapi juga diampuni Tuhan, dikatakan bahwa jiwanya bukan jiwa penipu. Pengampunan Tuhan juga diwujudkan dengan respon bahwa kita bukan lagi penipu. Daud sedang menggambarkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi adalah penipu di hadapan Tuhan. Tapi orang yang percaya bahwa dia diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya, bukan lagi seorang penipu. Ada jiwa yang baru, ada perubahan, bukan cuma tindakannya tapi jiwanya berubah. Dan saudara sekalian, kita hidup di dunia yang punya standar-standar bahwa jujur itu menyusahkan. Jujur itu enggak enak, bikin susah, kaku, kolot. Fleksibel aja lah, bisa nego-nego enggak apa-apa. Kemarin saya habis lihat gitu ya, ada seorang konten kreator, dia toko kelontong gitu, dia ngevideoin gitu. Lalu ada orang datang, "Pak, ini 300 ya?" "Iya." "Tulislah Pak 400 Pak, uang bensin sama uang rokok Pak." Dan pemilik toko itu, "Oh enggak Pak, enggak jadi ya, notanya disobek, pulang aja Pak. Kami tidak mau membibit-bibitkan koruptor sejak dini." Bapak Ibu, kalau motor setahu saya enggak sampai 50.000 itu sudah full tank. Rokok satu pak itu paling 20-30.000. 100.000 itu bukan uang bensin, uang rokok gitu loh. Kalaupun uang minta bensin, minta uang rokok, ya ngapain ditulis di nota? Ngapain harganya di-up? Saya nggak tahu pemilik toko ini orang Kristen atau tidak, tapi secara moral dia punya hati untuk bangsa yang sudah banyak korupsinya. Dia menunjukkan bahwa hal-hal sekecil nge-up nota itu sebuah korupsi. Dan kalau dibiasakan akan makin besar, makin besar. Awalnya, tak naikin 5.000, tak naikin 100.000. Lama-lama 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dan akan dicoba terus menerus. Kita hidup di dunia yang membiasakan penipuan.
Tapi orang yang kenal Tuhan, jiwanya bukan lagi jiwa apa? Jiwanya bukan jiwa apa? Orang yang percaya Tuhan bukan lagi penipu. Bagi Tuhan dan bagi orang Kristen harusnya, kejujuran adalah sesuatu yang dibangun dan didisiplin. Bukan jujur ketika ketahuan bohong, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang sudah Kristen pun jujurnya itu ketika ketahuan bohong. Wes timbang tambah parah ya wes tak ngaku. Jujur itu opsi kesekian. Opsi pertamanya, kalau bisa nipu, nipu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa penipu harusnya bukan lagi dalam hidup kita. Yang ada dalam hidup kita harusnya justru kejujuran. Bahwa terang itu harusnya menunjukkan apa adanya, bukan menutupi dengan bayang-bayang. Maka orang Kristen dipanggil untuk meresponi panggilan ini. Bahwa kita patutnya berbahagia ketika kita jujur. Berbahagia karena kita dosa pelanggaran kesalahan kita sudah ditebus. Sudah diampuni oleh Tuhan. Maka Daud menjelaskan, melanjutkan next dengan ayat berikutnya. Ketika dia sudah memuji Tuhan, menunjukkan kebahagiaan yang dia terima, bahwa jiwanya sudah berganti dari jiwa penipu, tukang bohong, menjadi jiwa orang yang jujur. Ayat 3-5 mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dan ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di ayat berikutnya Bapak Ibu next, Daud sedang menggambarkan masa-masa ketika dia sedang menyembunyikan dosanya. Daud menggambarkan bahwa dia berdiam diri. Dalam bahasa lain, membungkam mulutnya. Bukan cuma diam, tapi menutup dirinya. Dia merasakan tulangnya lesu. Dia merasakan tekanan dari tangan Tuhan yang siang malam menekan dia. Dan dia menggambarkan bahwa sumsumnya menjadi kering seperti teriknya musim panas. Kering gersang seperti gurun yang tidak ada airnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakjujuran hanya akan melahirkan kelelahan. Akan ada momen masanya ketika kita sudah nggak bisa lagi bohong, kita tidak bisa lagi bertopeng, kita tidak bisa lagi tidak jujur. Tapi selama kita menjalani masa-masa itu, ya nikmatilah kelelahannya. Nikmatilah tuntutan-tuntutan bahwa kita harus tampil terbaik, tampil sempurna, perfect dan lain sebagainya. Ini yang dirasakan Daud ketika dia membungkam mulutnya. Ketika dia kehilangan kekuatannya, dia hanya kering dan gersang. Baik secara rohani dia kering, baik secara fisik dia juga kesakitan. Daud yang awalnya menolak untuk mengaku. Daud yang merasakan tekanan dan sakit. Di situ Daud bisa melihat bahwa penderitaan yang dia alami adalah disiplin dari Tuhan. Daud bisa membayangkan bahwa siang dan malam tangan Tuhan menekan Daud. Kalau saudara ingat masa-masa itu, tangan Tuhan diibaratkan sesuatu yang sangat perkasa yang bisa menghanguskan sekian bangsa. Dan Daud bertahan, Daud mengisahkan bahwa dia hidup siang dan malam dari tekanan yang maha kuasa itu.
Dia merasakan kelelahan karena terus-menerus menyimpan dosanya. Menyembunyikan, menutupi dan berharap dosanya segera lupa. Nggak ada lagi yang ingat. Tapi saudara lihat bahwa Tuhan tetap mengejar Daud. Ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud, di situ Daud langsung mengaku. Dan itu yang kita baca tadi di ayat 5. Bahwa kuberitahukan kepadamu Allah, kesalahanku tidak lagi kusembunyikan. Dan aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Daud tahu lelahnya menutupi itu semua. Daud tahu pergumulannya begitu berat, begitu kering, begitu menyakitkan. Sampai akhirnya Tuhan datang menegur dia. Dan Daud ambil sikap sebuah komitmen, dia mengaku semuanya di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang aku tutupi dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita lihat bahwa Daud yang selama sekian hari, sekian minggu, sekian bulan menyembunyikan dosanya. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika Daud mengaku, ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan dosa Daud. Berapa banyak dari kita mungkin kiasannya sudah ganti. Mungkin kita tidak merasa tulang sumsum kita kering, letih lesu yang seperti Daud bayangkan, kering seperti gurun. Mungkin bahasanya sudah ganti. Berapa banyak dari kita kalau kita tertekan, kita mengikuti saran dunia untuk self-care, me time, healing, dan lain sebagainya. Kemarin saya baru belajar satu singkatan baru gitu ya, sama anak kuliah untuk diajari. Ada namanya posting Bapak Ibu. Saya gitu ya, taunya kalau posting itu ngepost sesuatu di WA, ngepost sesuatu di Instagram, ngepost gitu ya, posting, post plus ing. Sebuah kata kerja kalau kita mempost sesuatu, mengirim sesuatu gitu. Ternyata kata posting sendiri sekarang sudah geser Bapak Ibu. Bukan lagi mempost sesuatu, tapi positive thinking. Jadi saya sekitar 2 menitan itu tatap-tatapan ngomong apa tuh hari iki. Banyak orang yang daripada jujur dan tersakiti, kita tipu diri kita sendiri dengan positive thinking. Pemikiran-pemikiran yang positif, kita tipu diri kita sendiri. Itu salah satu yang dunia tawarkan. Bohongi dirimu. Ada luka, bukan luka, itu proses. Berapa banyak gereja pakai kata-kata gitu? Ada orang yang gak cocok, harus ditegur, harus dikasih tahu, harus didisiplin. Enggak, itu Tuhan kirim orang untuk memproses hidupmu. Maka terimalah orang itu sebagaimana apa adanya. Tidak Bapak Ibu, orang Kristen dipanggil untuk tegur. Orang Kristen dipanggil untuk nyatakan kebenaran. Bukan menipu diri sendiri supaya tidak konflik. Supaya gak tukaran, ditipu aja positive thinking, ditutup-tutupi, dipoles-poles. Itu cara dunia. Untuk menyenangkan semua orang dan diterima semua orang. Orang Kristen tidak pernah dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Kita dipanggil menyenangkan Tuhan. Orang Kristen bukan dipanggil untuk diterima semua orang. Yesus pun ditolak dan dibenci banyak orang. Maka dari itu ketika kita lihat orang untuk bohongi dirimu, tipu-tipu dikit enggak apa-apa. Ya mungkin itu akan menolong 1-2 hari, 1-2 minggu, psikisnya seneng, mentalnya rada stabil. Tapi akarnya enggak selesai Bapak Ibu. Ketika akar itu muncul lagi, sakit lagi, tipu lagi. Bahkan mungkin tipuan lebih berat, lebih besar. Tapi orang Kristen dipanggil untuk datang. Apa adanya di hadapan Tuhan dan mengaku. Bukan menipu dirinya sendiri.
Sebagai orang Kristen, hidup otentik kita hanya bisa terjadi. Hidup kita bisa jujur, terbuka apa adanya. Hanya ketika kita berhenti menyembunyikan masalah-masalah dosa kita dan datang di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud, ketika dia tahu teguran itu untuk dia datang kepada Tuhan, memberitahu kesalahannya, tidak lagi menyembunyikan apapun, dan mengakui semua pelanggarannya. Orang Kristen dipanggil untuk mengaku secara jujur. Tapi orang Kristen juga dipanggil untuk menghadirkan keamanan, bahwa orang yang mengaku bisa mengaku dengan baik. Bahwa orang yang menceritakan keluh kesahnya bisa mendapatkan dukungan, bukan gibahan. Bukan dapat khotbah satu sesi. Bukan dapat yang lain, tapi dapat penerimaan. Karena Tuhan juga menerima. Berapa banyak orang Kristen juga cuma mau tampil menegakkan keadilan, tapi melukai bahkan sesamanya. Kita perlu belajar bahwa disiplin dan menyerang orang itu beda. Bahwa teguran dengan kasih dan tusukan itu beda. Orang Kristen tidak pernah dipanggil untuk melukai, tapi kita dipanggil untuk mendisiplin orang. Lakukan disiplin dengan kasih, beritakan kebenaran dengan kasih, jujur dan terbuka, tapi terimalah dengan kasih. Tuntutlah pertobatan, tapi juga berikan kasih. Berikan juga penerimaan. Jangan cuma pilih salah satu, yang satu diketusi, dimarahi, dihamui, dituntut, terus seakan-akan tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Tapi sisi yang lain cuma diterima, tapi ya nggak bertumbuh, nggak ditegur. Bahkan dosanya selalu baru setiap hari. Karena apa? Oh, Tuhan sudah nerima kamu kok, nggak apa-apa. Nikmati kamu dalam musim hidup yang penuh pergumulan. Loh, ya teguran rek. Kalau ada yang salah ditegur, dikasih tahu, didisiplin. Tapi bukan langsung dikucilkan, dirangkul dengan kasih bahwa kita jalan bersama. Dan itulah panggilan orang Kristen, bahwa ketika kita tidak jujur, kita kelelahan, disitulah kita lihat kembali kepada Kristus. Sama seperti Daud yang dalam kelelahan, dalam ketidakjujuran melihat kepada kasih Tuhan yang mengampuni dia langsung di tempat. Mengampuni Daud bukan menunggu Daud melakukan penyembelihan korban bakaran, penyembelihan korban pengakuan dosa. Ketika Daud mengaku, Tuhan langsung mengampuni Daud. Tuhan gak nunggu Daud keliling-keliling kerajaan, Daud melakukan ritual ini itu. Tapi ketika Daud sadar dan datang ke hadapan Tuhan sebagaimana dia apa adanya dengan terbuka, Tuhan mengampuni. Dan itu yang juga buat kita. Kita tidak perlu lagi sungkan kepada Tuhan. Karena kita diampuni bukan karena, oh dia sudah rajin pelayanan. Oh rajin datang ke gereja, gak pernah bolos, Senin kekal, Kamis doa malam, Jumat latihan, Sabtu persekutuan, Minggu ke gereja lagi. Tuhan mengampuni orang yang datang apa adanya. Gak nunggu hitung-hitungan poin. Yang perlu kita lakukan adalah jujur di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian, di ayat 6 sampai 10 saya bacakan. Di sinilah kita masuk ke Mazmur pengajaran. Ketika Daud sudah menceritakan puji-pujiannya dia, Daud sudah mengisahkan pergumulannya dan pertobatannya. Tidak berhenti di situ. Daud meneruskan menjadikan ini Mazmur pengajaran. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak.
Di ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar. Bapak Ibu lihat kalau tadi ayat 6, ayat 7, Daud mengisahkan dan memberi nasihat bahwa setiap orang saleh datanglah ke Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan meluputkanmu, Tuhan akan menjadi tempat persembunyianmu. Tempat persembunyian pada masa itu menekankan sebuah tempat orang yakin aman. Di sini Tuhan dan Daud bukan sedang mengajarkan bersembunyi. Tapi tempat persembunyian itu adalah satu-satunya tempat yang aman. Bahkan ketika tahta istana rajanya sendiri gak aman, tempat persembunyian tetap menjadi satu-satunya tempat yang aman. Daud sedang mengajarkan kepada orang percaya, berdoalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan engkau keamanan atas segala kejujuranmu. Bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan keamanan. Sebagaimana orang pada masa itu mendapatkan tempat persembunyian. Tuhan akan mengelilingi engkau dan engkau akan luput dan bersorak memuji Tuhan. Daud mengajarkan bahwa di dalam Tuhan engkau akan merasakan keamanan. Di dalam Tuhan kau akan mendapatkan keyakinan dan jaminan atas keselamatanmu. Dan kerahasiaanmu, keterbukaanmu semuanya aman di dalam Tuhan. Dan hal itu juga yang merupakan panggilan orang percaya untuk menjadikan hidup kita juga tempat yang aman bagi orang lain. Menghadirkan gereja kita menjadi gereja yang aman bagi orang lain. Bukan menjadi gereja yang menakutkan, mencekam, gak bisa terbuka, gak bisa ngomong. Tapi sebagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, juga ayo jadilah tempat perlindungan yang aman bagi orang sekitar kita. Karena di dalam Tuhan kita punya jaminan. Dan kalau saudara lanjut baca di ayat 8, Daud mulai bergeser. Kalau tadi dia menceritakan hidupnya, dia memberi nasihat kepada orang. Di ayat 8 seakan-akan Tuhan berbicara kepada kita semua. Di ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hanya besar hendak memberi nasihat dan mataku hanya besar tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara lihat ayat 8. Ketika kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan bukan menghukum kita, menyakiti kita, menimpa kita dengan kutuk. Tapi ayat 8 justru Tuhan akan mengajar kita. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan akan memberi nasihat dan Tuhan akan terus memandang kita. Sebuah berita sukacita bahwa orang yang jujur di hadapan Tuhan juga dibina oleh Tuhan. Mendapat jalan dari Tuhan, diajar oleh Tuhan. Dan Tuhan terus mengawasi, memandang kepada kita. Dan Daud mengontraskan dengan ayat 9. Orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, seperti kuda atau bagal yang harus dikekang, dikendalikan oleh tali. Tapi nyatanya banyak orang Kristen yang seperti itu. Nunggu diamuk sama Tuhan, nunggu didisiplin sama Tuhan, nunggu diselentik sama Tuhan, baru mau balik. Nunggu ditegur, balik 1 minggu 2 bulan, hilang lagi. Berapa banyak orang Kristen yang ternyata bebal. Pada bagian ini Daud juga mengontraskan, ketika kita datang kepada Tuhan jujur di hadapan Tuhan, jangan seperti orang-orang bebal yang gak mau nurut, yang harus ditarik paksa, diparani, dicancang, ditarik-tarik. Maka orang di dalam Tuhan tidak perlu seperti itu.
Dan di ayat 10 dikontraskan juga bahwa banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara lihat bahwa orang yang hidup percaya kepada Tuhan berlimpah kasih setia dalam hidupnya. Dia bukan seperti bagal ataupun kuda liar yang harus dikekang, harus ditimpa masalah, harus ditarik. Tapi hidupnya berlimpah kasih setia. Bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup orang percaya. Maka dari itu ketika kita melihat bahwa ketika kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan mengajar kita. Tuhan juga yang akan menuntun kita, menyertai kita, bersama-sama dengan kita untuk kita bisa terus berpegang padanya. Untuk kita bisa terus terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Maka dari itu kalau tadi kita lihat Daud mulai bergeser dari cerita pribadinya, dia memberikan sebuah pengajaran bahwa orang yang terbuka di hadapan Tuhan akan menerima tempat persembunyian yang aman. Dia juga akan menerima bimbingan dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Bahwa kejujuran bukan cuma tindakan sesaat kita, tapi sebuah pola baru dalam hidup kita. Bahwa jujur bukan cuma ketika disuruh jujur, tapi jujur menjadi kebiasaan ketika kita hidup. Bahwa ingat Tuhan yang menuntun hidup kita. Bahwa Tuhan senantiasa memandangi kita. Maka dari itu, jujur bukan lagi opsi terakhir. Tapi jujur adalah pola hidup orang yang kenal Tuhan. Ketika dunia mengajarkan keterbukaan adalah kelemahan, bahwa orang yang kuat adalah ketika yang tahu hanya dirinya sendiri. Kekristenan justru datang dan mengajarkan bahwa keterbukaan adalah disiplin rohani. Kita dipanggil untuk terus senantiasa mengakulah dosa satu sama yang lain. Terbuka, jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama adalah perintah dan disiplin rohani yang harus kita jalankan. Ketika dunia mengajarkan jangan lemah, jangan jatuh, jangan emosi, tunjukkan yang terbaik, itu hanya akan membentuk kuda-kuda modern, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang gak tahu diri, orang-orang yang gak mau berubah, gak mau belajar, dan senantiasa defensif karena merasa dirinya yang paling benar. Tapi Kristus, Alkitab, Daud mengajarkan bahwa Kristen dipanggil untuk terbuka. Bukan menjadi kuda modern, menjadi bagal modern, tapi dipanggil untuk datang mengaku apa adanya. Injil menawarkan bahwa Tuhan bukan mengetahui kelemahan kita. Tuhan tidak mengolok-olok kejujuran kita, tapi justru Tuhan merangkul kita, menuntun jalan kita. Saudara ingat ya, Tuhan bukan pelatih kuda, dan kita bukan kuda yang harus ditarik-tarik. Tapi Tuhan adalah Bapa kita yang mengasihi kita sebagai anaknya. Kita gak butuh dicancang, diikat di mulut kita, di leher kita. Tapi kita hanya perlu dengan tulus datang kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir sebagai respon, sebagai penutup juga, di ayat 11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Daud menutup mazmurnya dengan sebuah pujian. Kalau di awal berbahagialah, di akhir Daud menutup dengan bersukacitalah, bersorak-sorailah. Ini merupakan klimaks bahwa kita dipanggil 3 kali. Bersukacita, bersorak-sorai, dan bersorak-sorai lagi. Kalau tadi ada 3 dosa, pelanggaran, kesalahan, ada diampuni, ditutupi, tidak diperhitungkan. Daud juga menutup dengan 3 pujian. Bahwa angkatlah suaramu, pujikan kepada Tuhan, hai engkau orang-orang benar, orang-orang jujur. Kalau saudara lihat, orang-orang benar, orang-orang jujur. Kata orang-orang benar bukan berarti kita tidak ada dosanya, kita sempurna, kudus, suci, bukan.
Tapi orang-orang benar adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dosanya sudah tidak diperhitungkan sebagai kesalahan. Dan orang-orang yang sudah menerima pengampunan Allah. Dan jujur dalam bahasa ini dipakai bahwa kita apa adanya, hati kita tegak. Jujur di sini dikaitkan dengan integritas yang kokoh, yang tulus, yang apa adanya, tidak ada tipu muslihat. Dan Daud mengakhiri Mazmur ini dengan gambaran bahwa kejujuran kita di hadapan Tuhan bukan menghasilkan kita tuntutan yang baru, tekanan yang baru, tapi justru sukacita, sorak-sorai dan bahagia yang meluap dari diri kita. Bahwa hati yang ditutupi dan disembunyikan tidak akan bersorak kepada Tuhan. Tetapi hati yang diampuni, hati yang jujur dan bebas akan melimpah sukacita dari dalam itu. Dan saya undang pemusik bisa maju. Rasul Paulus ngutip kembali bagian ini sama persis next di Roma 4 ayat 6-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Next. Ketika kita bersukacita, itu bukan karena disiplin rohani kita, bukan karena pengakuan kita, bukan karena performa rohani kita, tetapi itu adalah hasil karya salib di atas situ. Ketika Kristus menebus kita. Paulus mengutip kitab ini menegaskan bahwa orang-orang benar itu bukan dibenarkan karena perbuatannya. Sama seperti Abraham bukan dibenarkan karena perbuatannya, bukan karena melakukan sunat, melakukan ritual, tapi karena percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus, kebaikan-kebaikan luapan sukacita ini juga ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan yang menanggung pelanggaran kita sehingga kita disebut benar di hadapannya. Dan hati kita dipulihkan dari hati yang penipu menjadi hati yang jujur. Maka ayat ini Bapak Ibu mengajak kita untuk merawat kehidupan yang jujur. Jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kejujuran bukan ancaman bagi sukacita kita, tapi justru sumber kita bersukacita adalah kejujuran itu. Dari itu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Kita sama-sama pujikan lagu ini, selidiki aku. Kita datang kepada Tuhan. Datanglah apa adanya di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan melihat isi hatimu. Jujur apa adanya.